Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perkenalkan saya Nur Elvira Tamrin. Ya, di sini saya akan melakukan penyuluhan ya pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebelumnya, bapak-bapak dan ibu-ibu di sini punya anak apa enggak? Punya Ya, dokter. punya ya. Anaknya usianya berapa, Bu? Baru 8 tahun dok. Oh, usia 8 tahun ya. Terus bapak anaknya usianya berapa tahun? 10 tahun Oh, dokter. 10 tahun ya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang suatu penyakit ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang tentunya nanti penyakit ini biasanya terjadi pada anak-anak. Nah, saya akan melakukan penyuluhan dengan judul kejang demam. Sebelumnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu tahu nggak kejang demam itu apa? Nggak Kejang tahu deh, apa itu? dokter. Kejang ya badannya gerak-gerak dokter. Oh, badannya gerak-gerak. Benar ya, Bu ya. Ya, di sini nanti saya jelaskan sedikit tentang kejang demam apa aja sih. Jadi, pertama, apa itu kejang? Nah, kejang itu adalah gangguan aktivitas listrik otak yang nampak sebagai gerakan abnormal yang tidak terkendali. Jadi, biasanya orang umum itu menyebut kejang itu seperti step, Bu. Jadi, gerakan yang berulang-ulang antara kaki dan juga tangan itu dinamakan kejang atau step. Kemudian kejang demam itu apa sih? Jadi kejang demam itu kejang yang didahului dengan peningkatan suhu tubuh. Jadi dikatakan sebagai kejang demam. Kemudian tanda dan gejalanya apa aja sih? Jadi pertama, yang tadi suhunya tuh dia meningkat, kemudian anggota tubuh dia bergerak secara tidak terkendali, baik itu tangan maupun kaki dia bergerak secara tidak terkendali. Kemudian yang ketiga, tatapan mata kosong atau mata berkedip berulang. Jadi kalau ibu dan bapak-bapak melihat anaknya mungkin duduk terdiam atau tiduran terdiam, terus matanya itu berkedip secara berulang, kemudian ada hentakan di tangan ataupun kaki, berarti anak dan bapak itu sedang mengalami kejang. Kemudian yang ketiga yaitu tidak merespon ketika diajak bicara gitu. Jadi misal bapak-bapak dan ibu memanggil anaknya gitu, terus tidak merespon, terus anaknya mungkin sedang kayak tangannya dan kakinya sedang kayak terhentak-hentak, nah itu anaknya sedang mengalami kejang. Kemudian yang terakhir, kehilangan kesadaran. Nah, macam-macam kejang dan penyebabnya apa aja sih? Jadi kejang itu bisa disertai dengan demam dan kejang tidak disertai dan kejang tanpa demam. Jadi kalau kejang dengan demam yaitu sama tadi, kejang demam, kemudian yang kedua adanya radang pada selaput otak atau peradangan ataupun infeksi pada pembungkus otak. Kemudian yang ketiga yaitu peradangan ataupun infeksi pada otaknya sendiri. Nah, kemudian yang tanpa demam apa aja sih? Jadi pertama itu ada epilepsi. Kemudian yang kedua adanya tumor, kemudian adanya trauma, dan juga adanya kelainan metabolik. Jadi kelainan metabolik seperti ketidakseimbangan antara gula darah dalam tubuh. Kemudian apa aja sih yang harus dilakuin? Jadi pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu ketika anaknya kejang itu jangan panik ya, tetap harus tenang. Kemudian yang kedua, meletakkan anak pada tempat yang aman. Kemudian yang ketiga, baringkan anak ke posisi yang miring, baik itu posisi miring ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian bisa melonggarkan pakaian anak, kemudian bisa mengukur suhu, catat bentuk dan juga lama kejang. Nah, di sini apabila bapak-bapak dan ibu-ibu mencatat bentuk kejangnya seperti apa dan juga lama kejangnya itu berapa lama, jadi nanti itu bisa membantu dokter untuk mendiagnosis adiknya ini penyakitnya apa gitu. Kemudian masukkan obat lewat tubuh. Jadi
kalau misal bapak-bapak dan ibu-ibu anaknya dulu pernah kejang, terus pernah diresepi sama dokter, nah itu bisa dimasukkan obat lewat tubur. Kemudian apa aja sih yang nggak boleh dilakuin ketika anak kejang? Jadi pertama, tadi jangan panik. Kemudian yang kedua, jangan masukkan benda apapun ke dalam mulut anak. Kemudian yang ketiga, jangan melawan arah. Jangan melawan arah hentakan dari kejangnya, baik itu hentakan di kaki ataupun di tangan, pokoknya jangan melawan. Kemudian kapan harus membawa anak ke dokter ataupun rumah sakit? Jadi ketika harus dibawa ke rumah sakit ataupun dokter bisa ketika kejang demamnya dia lebih dari 5 menit. Kemudian yang kedua, suhu tubuh yang lebih dari 40 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, kejang yang tidak berhenti. Kemudian yang keempat, setelah kejang anak tidak sadar. Kemudian yang kelima, terdapat kelumpuhan. Jadi misal anaknya setelah kejang mungkin mengalami kelumpuhan di tangan ataupun kaki, bapak dan ibu sekalian bisa membawa anaknya ke rumah sakit. Ya, terima kasih bapak-bapak dan ibu sekalian. Sebelum saya menutup penyuluhan hari ini, saya mau menanyakan dulu ya tadi. Coba ayo, apa yang nggak boleh dilakuin kalau anak kejang? Ayo ibu yang ini, ayo. Yang pertama, jangan panik dok. Terus yang kedua, jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut. Benar. Terus yang terakhir itu, jika kita sudah diresepkan oleh dokter obat, itu bisa dimasukkan lewat tubur. Ya, benar sekali ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan penyuluhan saya hari ini. Ya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.